Perkenalkan, nama saya Junarsi. Saat ini saya merupakan salah satu mahasiswi kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah asuhan kebidanan pranikah atau prakonsepsi oleh Ibu Ayu Irawati, SST MKEP. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu, silahkan masuk. Silahkan duduk Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Junarsi. Saat ini saya yang bertugas hari ini ya Bu ya. Ini dengan Ibu siapa? Oh, dengan Mbak Risma. Baik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Mbak Risma saat ini usianya berapa tahun? 25 tahun ya. Baik. Mbak Risma, ada yang bisa saya bantu? Oh, untuk pranikah. Baik. Oke, baik ya Mbak Risma. Calon suaminya ikut hari ini atau tidak? Oh, lagi dinas di luar kota. Baik. Mbak Risma, sebelumnya saya bertanya sedikit dulu ya. Untuk hari pertama kali haid Mbak Risma di usia berapa tahun? 13 tahun. Baik. Lama haidnya berapa hari Mbak Risma? 7 hari. Untuk haidnya setiap bulan teratur Mbak Risma? Oke, teratur ya. Sebelumnya Mbak Risma, nanti saya akan jelaskan untuk persiapan pranikah ya Bu ya. Baik, saya jelasin. Untuk pertama itu persiapan fisik. Nah, untuk persiapan fisik itu mencakup dari berat badan, tinggi badan, dan ukur tekanan darahnya Mbak Risma. Tadi di depan Mbak Risma sudah diukur tekanan darahnya. Oke, baik, sudah ya. Untuk berat badan dan tinggi badannya juga sudah ya. Oke, baik, sudah ya. Jadi itu tujuannya untuk menentukan IMT-nya. Nah, IMT itu indeks massa tubuhnya Mbak Risma, nanti untuk melihat apakah berat badan, tinggi badannya sesuai atau tidak ya. Terus juga nanti ada pemeriksaan laboratorium. Nah, nanti akan ada pemeriksaan darah untuk menentukan apakah ada penyakit tertentu atau tidak ya Bu ya. Terus juga akan ada pemeriksaan penunjang lainnya. Terus kemudian selanjutnya itu ada persiapan gizi. Nah, nanti Mbak Risma sebelum menikah akan diharuskan untuk minum tablet penambah darah ya Bu Risma ya. Tablet penambah darah ini agar nanti pas Mbak Rismanya hamil tidak anemia dan tidak terjadi cacat bawaan pada bayinya ya. Oke, paham ya Mbak Risma ya? Oke, paham. Terus juga nanti Mbak Risma harus mengkonsumsi asam folat ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ada imunisasi TT. Sebelumnya Mbak Risma sudah pernah dengar apa itu imunisasi TT? Belum ya? Jadi imunisasi TT itu imunisasi tetanus toksoid. Nah, itu nanti kegunaannya agar pas Mbak Rismanya melahirkan, bayinya itu lahir tidak terkena penyakit tetanus toksoid ya. Ini nanti diberikan untuk dosis pertama bisa sekarang, hari ini ya. 1 bulan sebelum menikah. Nanti disuntik di lengan kirinya ya. Terus untuk dosis kedua atau berikutnya nanti diberikan setelah 1 bulan setelah pemberian yang pertama ini. Jadi nanti Mbak Risma bisa datang lagi bulan depan ya untuk TT kedua yang ya Mbak Risma ya. Oke, selanjutnya untuk mencegah yang sering terjadi pada rumah tangga setelah menikah, itu tindakan kekerasan. Nah, tindakan kekerasan itu sering terjadi berupa tindakan fisik dan psikis. Nah, tindakan fisik itu berupa pemukulan, bisa terjadi yang dilakukan oleh suami ataupun dilakukan oleh istri. Nah, itu ya. Terus juga tindakan psikis bisa berupa omongan atau cacian gitu ya.
Terus juga ada kekerasan seksual. Jadi suami istri itu harus sama-sama saling melengkapi ya Mbak Risma ya. Jadi kebutuhan masing-masing harus dibicarakan ya. Kemudian selanjutnya ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender di sini itu maksudnya segala keputusan sesuatu, baik itu nanti pas setelah menikah atau Mbak Rismanya hamil, terus mau periksa kehamilan, melahirkan, itu harus ada komunikasi dan kesepakatan antara Mbak Risma dan suaminya. Jangan salah satu pihak yang ambil keputusan gitu ya. Harus dibicarakan bareng-bareng, nanti mau lahiran di mana, periksa kehamilannya di mana gitu ya. Harus berdua, jangan ada yang seperti semua keputusan tergantung suami, istrinya ngikut aja. Itu juga tidak boleh seperti itu ya Mbak Risma ya. Nanti bisa dibicarakan kembali sama calon suaminya gitu ya. Kemudian ada persiapan kehamilan. Nah, persiapan kehamilan ini seperti yang saya bilang tadi, semua harus disepakati, keputusan bersama. Sebelumnya saya mau bertanya lagi, Mbak Rismanya nanti setelah menikah mau langsung punya anak atau bagaimana Mbak Risma? Oh, mau langsung saja kalau sudah dikasih, baik. Jadi nanti setelah Mbak Risma menikah, kemudian merasa haidnya terlambat atau tidak datang, dan merasa mual, pusing, terus merasa payudaranya agak kencang, nanti Mbak Risma bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan. Jika hasilnya positif hamil, maka Mbak Risma akan mendapatkan vitamin. Terus sama juga Mbak Risma nutrisinya dijaga ya. Mengkonsumsi makanan yang berprotein, karbohidrat, buah dan sayur-sayuran ya Mbak Risma ya. Baik Mbak Risma, sudah paham dengan penjelasan saya? Oke, baik. Kalau begitu kita lakukan penyuntikan teteh yang Mbak Risma ya. Silahkan. Oke Mbak Risma, tadi kita sudah melakukan penyuntikan teteh ya. Nanti Mbak Risma untuk kembalinya lagi bulan depan ya Mbak Risma ya, untuk mendapatkan dosis kedua imunisasi tetenya. Nanti Mbak Risma kalau misalnya kejauhan ke sininya, nanti bisa di fasilitas kesehatan terdekat dari rumahnya atau di puskesmas terdekat dari rumahnya ya. Ini nanti kartunya di bawah saja. Mbak Risma paham ya? Baik, semoga Mbak Risma dan calon suaminya diberikan kesehatan dan kelancaran untuk acaranya ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.